Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang teman-teman cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah ya. Amin. Nah, hari ini satu hari sebelum hari raya Idul Adha, jadi aku tuh belanja dalam keadaan pasar yang sangat padat. Jadi tadi tuh jalannya tuh merayap gitu ya teman-teman, karena mau turun dari motor juga susah, mau parkir juga terlalu jauh karena pasarnya kan panjang. Jadi aku tuh beli bermacam-macam sekaligus untuk beli juga stok seminggu kemudian setelah hari raya gitu ya. Dan juga aku tuh beli ikan-ikan yang ayam yang akan dimasak untuk Idul Adha besok. Dan ada satu kisah di balik pembelian ikan-ikanan ini teman-teman. Aku tuh beli ikan mungkin sangat banyak, terlalu banyak gitu ya teman-teman, sampai akhirnya di motor itu nggak muat, karena maksud aku tuh supaya nggak capek-capek lagi untuk belanja. Tapi ternyata salah satu bungkusan ikan aku yang isinya itu terdiri dari 2 ekor ikan patin, 3 ekor ikan nila yang beratnya kurang lebih 1 kilo lebih gitu, terus ikan mas itu jatuh teman-teman. Awalnya aku nggak tahu kalau itu jatuh, aku pikir itu ketinggalan di pasar. Jadi total belanjaan yang hilang itu 137.000 ya teman-teman. Setelah bongkar-bongkar belanjaan tadi, bongkar-bongkar ikan, mama tuh kaget kenapa kok bungkusan yang itu nggak ada. Jadi akhirnya kami tuh kembali lagi ke pasar yang jaraknya kurang lebih 10 km dari rumah. Terus tanya-tanya di sana, di tempat yang sekira aku tuh ingat di mana kami jalan, di mana kami lewat gitu ya. Ternyata nggak ada yang lihat. Nah terus setelah pulang ke rumah dalam keadaan capek dan lumayan merasa kehilangan ya teman-teman, untuk 137.000 pembelian ikan itu bisa untuk sekitar 4 hari makan. Tapi ya sudahlah, mungkin itulah rezeki aku gitu ya, bahwa ikan-ikan itu belum menjadi rezeki aku, dan mudah-mudahan jadi rezeki orang-orang yang benar-benar memerlukan, ditemukan oleh orang-orang yang memang sangat memerlukan, jadi bisa berguna untuk mereka. Amin. Nah, tapi begitu aku nyampe di pasar dan setelah aku tahu kalau barang itu tidak ada di tempat penjualan ikannya, tidak ada ketinggalan di situ maupun ketinggalan di tempat yang lainnya, aku beli ikannya lagi, beli ikan patin 2 ekor juga, terus ikan nila dan tapi tidak ada ikan masnya ya, hanya ikan patin dan ikan nila. Dan itu pun ikannya itu tidak sesegar yang tadi gitu teman-teman, kurang seger lah gitu, walaupun posisinya sama-sama ikan yang baru diangkat. Ikannya tuh memang udah mati gitu teman-teman, tapi baru diangkat dari kolamnya itu ya, tapi kurang seger gitu aja, nggak seseger yang sebelumnya yang hilang itu. Nah di situ aku tuh rada agak ya, ada jengkelnya, ada sedihnya, ada, tapi ya itulah namanya rezeki ya teman-teman. Padahal sudah di tangan, tapi kalau memang bukan rezeki kita ya semuanya lepas begitu aja. Oke deh, selesai curhatnya. Sekarang aku mau ngeberesin ayam ceker ceker ayam maksudnya. Nah ini cekernya aku kasih garam, terus aku kasih jeruk juga, karena ceker sama itu tulangan yang ada di baskom pink bakal direbus dulu ya. Untuk cekernya itu mau dimasak sama sebagian mau dimasak untuk nangka, dan sebagian lagi mau dicampur di rendang yang di bagian daging-dagingnya gitu. Nah tulangannya juga itu nanti untuk masak nangka gitu ya teman-teman, bukan gudeg tapi di lodeh aja. Nah ini airnya udah pada mendidih, aku masukin dulu garam-garamnya supaya walaupun direbus tuh tetap ada rasanya gitu ya teman-teman. Nah ini tulangan ayam ini aku beli 1 kilonya 5.000 rupiah. Jadi itu tadi tuh aku udah beli 1 kilo gitu ya, maunya tuh nambah setengah kilo. Ternyata sama si ibu itu dia bilang ambil aja semua gitu, dikasih 5.000. Nah itu tuh adanya tuh malah sekilo lebih gitu teman-teman, 1,5 kilo gitu. Jadi banyak aku beli tulangan gitu ya teman-teman.
tulangannya itu memang dagingnya tuh sudah nggak ada, karena dagingnya tuh dipakai untuk biasanya tuh untuk sate gitu ya, atau untuk pentol, biasanya dijual terpisah gitu teman-teman. Jadi ada bagian tulangannya aja, nah itu tulangannya habis dibeset gitu, dagingnya untuk pentol, dijual tersendiri untuk pentol atau untuk sate. Nah ini aku mau cuci-cuci ayam lagi. Setelah tadi aku ngeberesin untuk pertulangan dan kaki ayam. Nah ini untuk dagingnya mau aku rebus. Awalnya mau aku rebus, tapi mengingat kalau direbus itu kan lemaknya hilang gitu ya teman-teman. Jadi rasanya tuh memang nggak begitu enak lagi, kayak kurang apa ya, kurang gurih gitu ya. Jadi akhirnya ini nggak aku rebus. Cuma biasanya kalau aku masak untuk sehari-hari itu aku rebus teman-teman. Memang sih rasanya sudah kurang enak, tapi mau gimana lagi karena lemaknya itu banyak gitu ya kalau menurut aku. Nah ini tadi aku beli ayamnya itu 4 kilo, jadi 2 kilonya itu dimasak untuk hari raya Idul Adha, dan yang 2 kilonya itu untuk stok aku setelah hari raya. Jadi rencananya aku tuh maksudnya setelah hari raya aku nggak sibuk belanja gitu teman-teman, makanya waktu beli ikan itu seperti hilaf gitu. Nggak cuma ayam yang aku beli, tapi ada ikan-ikanan juga. Nah karena ayamnya itu nggak bakal direbus, jadi aku coba kasih jeruk aja, terus aku kasih garam gitu ya teman-teman. Terus aku aduk-aduk supaya buat ngilangin sedikit sedikit lemaknya gitu ya, karena kan nggak direbus tadi. Nah ini yang aku olah ini hanya untuk ayam yang 2 kilo aja ya teman-teman, yang mau dimasak untuk hari raya. Sedangkan yang 2 kilonya itu yang lainnya enggak aku apa-apain, cuma aku bersihkan aja, terus nanti mau aku masukin ke dalam box. Untuk tulangan dan cekernya itu sudah mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk supaya rata gitu ya teman-teman, jadi bagian atasnya itu juga ikut kerebus gitu ya. Nah itu tulangnya jadi satu panci gitu teman-teman. Nah ini yang aku masak cuma 1 kilo lebih itu aja, yang 1 kilonya aku simpan karena terlalu banyak juga. Alhamdulillah yang direbus sudah pada mateng, aku angkat dulu. Nah setelah aku angkat ini mau aku taruh di dalam box gitu ya teman-teman, karena masaknya kan masih nanti sore. Jadi aku masukin ke box saja dulu karena bakalan kecapean kalau aku masakin sekarang. Nah setelah aku rebus, aku cuci lagi sambil aku bersihin dia dari lemak-lemaknya gitu. Setelah ngeberesin ceker, ini aku lagi ngeberesin tulang-tulangnya. Nah, tulang ayam itu juga bakalan aku cuci ya. Nah, itu wajannya. Sebelah itu rencananya buat ngerebusin ayam tadi, tapi ternyata nggak jadi. Jadi akhirnya aku angkat. Cuma airnya tuh memang sempat mendidih gitu, teman-teman. Terus ini ayam yang mau aku jadikan stok baru aku cuci. Jadi tadi setelah dibersihkan itu langsung aku pisahin gitu supaya lebih mudah aja seberapa banyak yang mau dimasak dan seberapa banyak yang mau disimpan. Harga ayam hari ini 40.000 ya teman-teman. Ada di satu tempat itu 35.000 tapi sudah pada habis. Jadi aku beli di tempat yang lain seharga 40.000. Nah ini ikan-ikanan aku teman-teman, banyak banget kan. Ada ikan patin, ayam, ada ikan nila, terus ceker, ada tulangan, ada ikan pantik, ada ikan kakap gitu. Nah ya ini stok aku untuk 1 minggu ke depan. Kalau yang di tempat besar itu yang bakalan dimasak untuk hari raya ya teman-teman. Jadi kebayang ini bisa dimakan untuk sekitar 1 minggu ke depan setelah hari rayanya gitu. Kalau hari raya kan biasanya hari ini kita masak untuk hari raya, terus besoknya tuh kan biasanya ayamnya tuh masih ada. Jadi 2 hari hitungannya tuh aku nggak masak gitu teman-teman.
Nah ini sambil aku tutup-tutupin, aku nggak spill harga-harganya karena nggak sempat banget. Aku takut kalau durasi videonya terlalu panjang. Jadi aku langsung tutup-tutupin begini aja ya teman-teman. Kelar aku tutupin, sekarang aku tuh mau masukin ke dalam freezer. Nah terpaksa freezer aku hidupin lagi. Biasanya freezer ini nggak pernah aku pakai kecuali dalam keadaan darurat, seperti kalau hari raya Idul Fitri, karena kan banyak tuh belanjaannya. Jadi ini aku hidupin. Nah untuk kali ini karena ikannya memang itulah yang aku bilang, aku tuh hilaf belanja gitu ya teman-teman, karena ikan-ikanan tuh nggak terlalu murah banget sih sebenarnya, cuman aku mikirnya untuk minggu ke depan aku tuh nggak belanja gitu. Jadi aku belinya memang kebanyakan, jadi ini freezernya terpaksa aku hidupkan teman-teman. Seluruh raknya ini terisi ya teman-teman, padahal aku tuh nggak ada bikin es batu sama sekali. Biasanya kalau aku hidupin freezer begini palingan yang dipakai itu untuk 3 rak, sementara rak lainnya tuh isinya es batu. Tapi untuk hari ini full, semua raknya terisi ya teman-teman. Aku emang nggak mau yang terlalu padat gitu, jadi memang di bagian belakangnya nggak aku isi bagian depan aja. Takutnya nanti kalau kepenuhan freezernya malah nggak bisa napas teman-teman. Alhamdulillah untuk perikanan sudah selesai. Dan ikan-ikan untuk seminggu ke depan udah siap, jadi aku udah nggak perlu mikirin belanjaan untuk ikan-ikanan lagi selama 1 minggu ke depan. Alhamdulillah. Nah ini di sore harinya mama tuh bikin kue buat hari raya besok. Nggak bikin yang gimana-gimana, cuma bikin bolu aja, bikinnya cuma 3, nggak banyak, karena kan kalau hari raya Idul Adha tuh kalau aku nggak open house, jadi nggak ada tamu yang datang. Nah makanan-makanan ini hanya untuk kami makan sekeluargaan aja gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ada teman mama yang datang misalnya gitu kan, ya adalah yang disuguhkan gitu. Jadi itu bikin kue 2 macam, tapi keduanya bolu. Hanya aja satunya tuh pakai mentega, yang satunya tuh nggak pakai mentega gitu teman-teman. Jadi rasanya lebih ringan. Kalau pakai mentega itu kan rasanya berat gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang makan 1 potong itu udah banget kenyangnya. Tapi kalau yang nggak pakai mentega itu lebih lebih bisa agak banyak itu makannya karena nggak enek gitu ya. Nah kalau bagian pembuatan kue mama jagonya kalau di rumah. Jadi kalau kami dulu di Pontianak nggak lepas dari lapis legit, pokoknya lapis dan segala macam lapis. Tapi untuk sekarang karena kenapa aku nggak bikin lapis-lapisan, karena alatnya tuh rusak teman-teman. Oven listrik aku rusak dan aku belum ada rezeki untuk beli baru lagi. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada rezeki mau beli oven listrik supaya aku bisa bikin lapis legit lagi. Nah ini mama bikinnya sendiri aja ya teman-teman. Aku nanyain aku mau bantu apa, katanya nggak ada yang perlu dibantu. Jadi akhirnya aku hanya mengkamerain aja. Ini semua mama yang kerjain dari mulai ngadon dan sebagainya. Alhamdulillah kuenya sudah jadi. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah ini aku lagi makan kue. Sambil aku makan kue aku pamit. Terima kasih teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mendukung aku. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini berfaedah dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.